Mengungkap bagian kedua dari novel 1984 karya George Orwell. Perlawanan Winston dan cinta dalam dunia totaliter. Bagian kedua dari novel 1984 karya George Orwell adalah inti dari perjalanan cerita, di mana Winston Smith mulai melangkah lebih jauh ke dalam dunia perlawanan terhadap partai yang menindas. Dalam bagian ini, Orwell mengupas lebih dalam tentang sifat kemanusiaan, pemberontakan, dan cinta sebagai bentuk perlawanan dalam dunia yang dikendalikan oleh Big Brother. Bagian ini memperlihatkan transformasi Winston dari seseorang yang pasrah menjadi sosok yang berani melawan, meskipun dia tahu resikonya sangat besar. Pembahasan pertama, pertemuan rahasia dengan Julia. Cinta sebagai tindakan pemberontakan. Bagian kedua dimulai dengan pertemuan antara Winston dan Julia, seorang rekan kerja yang pada awalnya dia curiga sebagai mata-mata partai. Julia mengirimkan sebuah catatan sederhana namun revolusioner. I love you. Pesan ini memicu hubungan rahasia antara mereka, yang berawal dari rasa ketertarikan dan berkembang menjadi hubungan yang penuh gairah dan emosional. Dalam dunia Oceania, cinta dan seks adalah hal yang diawasi ketat. Partai berusaha mengontrol semua hubungan manusia, bahkan mengubah pernikahan menjadi alat reproduksi semata. Dengan menjalin hubungan cinta, Winston dan Julia secara langsung melawan kekuasaan partai. Cinta mereka bukan hanya tentang perasaan pribadi, tetapi juga bentuk pemberontakan terhadap upaya partai untuk menghapuskan kemanusiaan dan emosi individu. Julia dan Winston memulai serangkaian pertemuan rahasia di tempat-tempat yang jauh dari pengawasan telescreen, termasuk kamar tua di atas toko milik seorang pria bernama Mr. Charrington. Tempat ini menjadi simbol kebebasan sementara bagi mereka. Sebuah pelarian dari tekanan dunia luar yang penuh pengawasan. Pembahasan kedua, pandangan Julia tentang perlawanan. Julia, meskipun juga melawan partai, memiliki pandangan yang berbeda dari Winston. Sementara Winston terobsesi dengan perubahan besar dan mencari kebenaran sejarah yang telah dimanipulasi. Julia lebih fokus pada perlawanan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dia melanggar aturan partai untuk mendapatkan kebebasan kecil seperti menikmati makanan enak, memakai kosmetik, atau menjalin hubungan cinta. Baginya, melawan partai adalah soal mengambil kembali kenikmatan kecil yang telah direnggut. Julia mewakili sisi praktis perlawanan terhadap otoritarianisme. Dia percaya bahwa partai tidak bisa dihancurkan secara langsung, tetapi dia menolak untuk tunduk sepenuhnya. Pandangan ini berbeda dengan Winston, yang terus mencari cara untuk melawan sistem pada tingkat ideologis. Pembahasan ketiga, pencarian harapan dalam persaudaraan. The Brotherhood. Dalam bagian ini, Winston menemukan secercah harapan ketika dia bertemu O'Brien, seorang anggota partai yang dia yakini sebagai bagian dari gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai The Brotherhood. Persaudaraan ini diyakini sebagai organisasi rahasia yang bertujuan untuk melawan dan menghancurkan partai. Pertemuan dengan O'Brien memberikan Winston harapan bahwa dia tidak sendirian dalam perlawanan. O'Brien memberikan Winston sebuah buku terlarang yang dikatakan ditulis oleh Immanuel Goldstein, musuh besar partai. Buku ini menjelaskan filosofi dan strategi partai, serta mengungkap bagaimana partai menggunakan perang, propaganda, dan pengendalian pikiran untuk mempertahankan kekuasaan. Membaca buku ini memperkuat keyakinan Winston bahwa partai adalah musuh yang harus dihancurkan. Pembahasan keempat, konsep double think dan manipulasi kebenaran. Bagian kedua juga mengeksplorasi konsep penting dari 1984, yaitu double think
kemampuan untuk mempercayai dua hal yang bertentangan sekaligus. Winston mulai memahami betapa dalamnya kontrol partai terhadap pikiran warga melalui propaganda yang membuat mereka menerima kebohongan sebagai kebenaran. Sebagai contoh, partai mengklaim bahwa mereka telah menciptakan segalanya, dari teknologi hingga ideologi, dan menghapus sejarah yang tidak mendukung narasi mereka. Winston menyadari bahwa dengan mengontrol masa lalu, partai dapat mengendalikan masa kini dan masa depan. Inilah yang menjadi inti perlawanan Winston, mencari kebenaran yang telah dimusnahkan. Pembahasan kelima, cinta dan kerapuhan manusia. Dalam hubungan mereka, Winston dan Julia menemukan kembali rasa kemanusiaan yang telah direnggut oleh partai. Hubungan mereka tidak hanya fisik, tetapi juga emosional, di mana mereka saling berbagi ketakutan, harapan, dan mimpi. Namun, cinta mereka juga rapuh karena mereka sadar bahwa pengawasan partai dapat menghancurkan mereka kapan saja. Bagian ini menunjukkan bahwa cinta dapat menjadi bentuk pemberontakan, tetapi juga menyoroti betapa rapuhnya manusia di bawah tekanan otoritarianisme. Winston dan Julia tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawan selamanya. Ketakutan akan pengkhianatan dan hukuman terus membayangi mereka, menciptakan ketegangan yang mendalam dalam hubungan mereka. Pembahasan keenam, pengkhianatan yang mendekat. Meskipun Winston merasa bahwa dia telah menemukan kebebasan dalam hubungannya dengan Julia dan harapan dalam The Brotherhood, bagian ini juga dipenuhi dengan isyarat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tokoh seperti Mr. Charrington dan bahkan O'Brien menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Winston dan Julia semakin masuk ke dalam jebakan tanpa menyadari bahwa pengawasan partai lebih luas dan lebih canggih daripada yang mereka bayangkan. Kesimpulannya, harapan dan ketegangan di tengah penindasan. Bagian kedua dari 1984 adalah kisah tentang cinta, harapan, dan pemberontakan dalam dunia yang penuh penindasan. Winston dan Julia menjadi simbol dari perjuangan manusia untuk kebebasan dan kemanusiaan di tengah kekejaman sistem totaliter. Namun, bagian ini juga dipenuhi dengan ketegangan karena pembaca tahu bahwa harapan mereka mungkin hanya sementara. Melalui hubungan Winston dan Julia, Orwell menunjukkan bahwa meskipun cinta dan pemberontakan bisa menjadi alat untuk melawan, mereka tidak selalu cukup untuk mengalahkan kekuatan totalitarianisme. Bagian ini adalah pengingat bahwa meskipun manusia memiliki keinginan alami untuk bebas, mereka juga rentan terhadap pengkhianatan dan kehancuran di bawah tekanan kekuasaan yang mutlak. Bagian kedua dari novel 1984 membangun jembatan menuju klimaks cerita, di mana harapan Winston akan kebebasan akan diuji hingga batas terakhir. Di balik momen-momen cinta dan pemberontakan, ada bayangan gelap yang mengingatkan kita akan kekuatan mengerikan dari rezim yang mampu menghancurkan segalanya, termasuk cinta dan kepercayaan. Terima kasih dan bersambung ke bagian akhir.